Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas pemrograman website E. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman website atau final project. Yang dimana kami mengambil tema sistem penjualan produk kerajinan masyarakat desa khususnya di Kabupaten Jember. Di sini website kami bernama website Ekraf Jember. Saya Fiesta Putra Rival Gifar dengan NIM 1924 1010 2016 dan teman saya. Ijaz Darul Haq Danin 1924 1010 2033. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan topik pembahasan. Yang pertama, topik pembahasannya yaitu ada latar belakang, yang kedua ruang lingkup dan gambaran umum website, yang ketiga adalah coding, yang keempat adalah demo website. Baik, masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Di sini latar belakang kami kenapa kami ingin membuat website semacam e-commerce untuk UMKM atau masyarakat desa khususnya di Kabupaten Jember, karena seiring berkembangnya zaman segala aktivitas manusia di berbagai bidang telah mengalami kemajuan dan hampir setiap kegiatan manusia tersebut didukung oleh adanya teknologi yang canggih. Oleh sebab itu maka kami dari kelompok kami membuat membuat suatu inovasi baru yang dimana kami mempunyai ide untuk membuatkan semacam online shop sederhana untuk UMKM atau masyarakat desa di Kabupaten Jember. Seperti itu. Ekraf sendiri merupakan sebuah website yang dimana bertujuan untuk memberikan ruang pemasaran ataupun marketplace yang tepat untuk mempublikasikan produk-produk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk membuat Jember menjadi kota yang lebih dikenal masyarakatnya dan juga bertujuan agar membantu masyarakat Jember merealisasikan kreativitasnya dan untuk menciptakan suatu barang ataupun kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jember akan semakin meningkat. Di sini sesuai dengan tema SDGs yang kita ambil yaitu tentang pertumbuhan perekonomian masyarakat desa khususnya di Kabupaten Jember. Untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup website. Di sini ruang lingkup website yaitu sistem penjualan produk kerajinan masyarakat desa khususnya Kabupaten Jember menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Yang dimana metode yang kami gunakan adalah metode MVC, yaitu model, view, dan controller. MVC sendiri merupakan singkatan dari model, view, dan controller adalah suatu software design pattern yang sekarang banyak dipergunakan dalam pengembangan sebuah aplikasi maupun situs web. Seperti itu. Dan di sini website Ekraf Jember terdapat satu admin user yang skenarionya sebagai berikut. Saya jelaskan skenarionya untuk admin. Yang pertama tugas admin bisa login ke dalam website yang dimana tugasnya yaitu menambahkan produk masyarakat yang ingin dijual. Yang kedua bisa mengedit produk. Yang ketiga bisa menghapus produk dan yang keempat admin bisa logout atau kembali lagi ke menu beranda atau tampilan awal di website seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur website. Dan di sini untuk fitur-fitur websitenya terdiri dari beranda, tentang kami, toko, kontak, login, dashboard, dan mohon maaf, yang di login ini terdapat beberapa fitur yang di dashboardnya admin itu ada dashboard, ada profile, ada produk, dan juga ada logout. Saya jelaskan untuk yang beranda terlebih dahulu. Di sini beranda menampilkan banner atau produk-produk yang akan dipasarkan atau dipublish ke website seperti itu. Dan untuk tentang kami sendiri yaitu menampilkan apa sih website Ekraf Jember ini atau menjelaskan kepada user atau viewer yang ingin melihat website kami yaitu penjelasan tentang website Ekraf Jember tersebut. Di sini untuk selanjutnya yaitu toko.
toko ini berisikan produk-produk yang akan yang dipasarkan kepada konsumen dari masyarakat hasil kerajinan masyarakat desa. Yang selanjutnya yaitu kontak. Kontak di sini digunakan untuk menghubungi admin ataupun menghubungi staf yang ditugaskan untuk mengupload produk ataupun apabila terjadi gangguan ataupun error sistem yang terjadi dalam website seperti itu. Untuk login sendiri digunakan admin untuk mengupload produk seperti yang saya katakan tadi sesuai dengan skenario-nya, mengupload produk, habis itu menghapus, menambahkan, dan untuk dashboardnya menampilkan semua produk-produk yang ada di dalam dashboard seperti itu. Selanjutnya yaitu profile yaitu menampilkan admin yang login ke dalam website tersebut. Selanjutnya itu ada produk yaitu berisikan hasil kerajinan masyarakat yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu ada fitur logout, digunakan untuk admin keluar dari menu dashboard seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada topik pembahasan coding yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mas Izas. Baik, saya share screen dulu. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai codingnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan metode MVC di mana codingan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Di sini kami di foldernya di sini kami ada 2 folder utama, yaitu app dan public, di mana folder app ini tidak bisa diakses oleh pengguna lain, dan yang public ini bisa diakses oleh pengguna. Pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai di bagian app. Di sini ada folder config, yang mana isinya itu adalah define dari URL-nya dan juga untuk database-nya, untuk menghubungkan nanti ke database. Kemudian untuk controller di sini terdapat ada about, contact, dashboard, home, login, product, shop, dan user. Untuk about sendiri di sini untuk mengatur pada bagian about, di mana di sini ada kelas about dengan extend menuju ke controller. Controller yang berada di core, kemudian controller. Di dalam kelas about tersebut terdapat public function dengan nama index, di mana function ini digunakan untuk nantinya menampilkan halaman indeks yang ada di about, yaitu di views bagian about. Di sini setelah menjalankan fungsi ini, di view dari header, about index sampai template footer. Ini nanti menjalankan header dan about, setelah itu footer. Kemudian di bagian kontak, di sini ada kelas kontak dengan extend-nya juga sama ke controller. Kemudian ada 2 function, di mana function ini yaitu ada index. Index ini seperti sama sebelumnya, yaitu untuk menampilkan halamannya. Kemudian untuk function aduan, di sini untuk mengatur pada bagian aduan nanti ketika pengguna ingin mengirimkan aduan. Kemudian nanti dari aduan ini akan dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor WA admin. Kemudian ada dashboard. Ini dan controller. Kemudian ada public function index, di mana function ini digunakan untuk menampilkan halaman dashboard. Kemudian selanjutnya ada home, di mana di sini di dalamnya ada class home dengan extend controller, functionnya index, dan seperti sebelum-sebelumnya juga ini untuk menampilkan halaman home atau beranda.
Kemudian ada file login. Di sini terdapat kelas login dan external controller yang di dalamnya terdapat 3 public function. Yang pertama, function index. Function index ini digunakan untuk menampilkan halaman login dan di dalamnya terdapat session di mana ketika pengguna sebelumnya sudah melakukan login, maka akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Tetapi ketika belum melakukan login, maka akan tetap menampilkan halaman login. Kemudian ada function check, public function check, di mana fungsi ini digunakan untuk mengecek ketika pengguna itu menginputkan email dan password. Untuk pengecekan apakah email dan password itu sudah sesuai atau belum. Dan ketika sesuai, maka session start akan dimulai, session loginnya true, dan kemudian menuju ke halaman dashboard. Dan ketika email atau passwordnya itu salah, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian ada public function logout, di mana function ini digunakan untuk logout keluar dari dashboard, yang di dalamnya nanti ada menghapus sessionnya. Kemudian ada file product. File product di sini ada class product dengan external controller. Kemudian di dalamnya terdapat function index, pack tambah, kemudian pack edit, dan edit, setelah itu delete product. Yang pertama yaitu function index, yaitu untuk menampilkan halaman dari produk itu sendiri. Kemudian ada function pack tambah, di mana ini nanti akan menampilkan halaman untuk menambahkan produk. Setelah itu ada function tambah. Nah, ini untuk mengatur nantinya ketika pengguna atau admin itu menginputkan data dan kemudian ditambahkan produknya. Di sini juga ada untuk upload foto. Di sini ada pengaturan untuk upload foto, yaitu di sini dari baris 37. Di sini nanti akan diambil ada fotonya, kemudian nanti akan dipindahkan. Jadi uploadnya ini tidak ke database, tapi dipindahkan ke directory, di mana di sini akan dipindahkan ke directory imj/product, kemudian nama filenya. Setelah itu ada function pack edit, di mana function ini digunakan untuk menampilkan halaman edit. Dan kemudian ada function edit yang ini digunakan untuk mengatur untuk mengolah data yang sudah diubah oleh admin. Sistemnya bersama seperti yang tambah. Di sini menginputkan data-datanya atau data yang sudah diubah. Kemudian di sini ada untuk upload datanya juga. Setelah itu ada function delete product. Function delete product ini di sini digunakan untuk menghapus produk yang ada. Dengan ini nanti akan menuju ke model, yaitu menuju ke delete product by ID, ke produk model dengan function delete product by ID. Nanti akan menuju ke bagian model sini, yang sini. Kemudian saya jelaskan dulu yang bagian shop. Yang bagian shop di sini terdapat class shop dengan external controller, di mana di dalamnya terdapat 2 function, public function. Yang pertama public function index, digunakan untuk menampilkan halaman shop. Kemudian untuk yang kedua yaitu public function detail, di mana function ini digunakan untuk menampilkan halaman detail setiap produknya. Setelah itu ada file user yang di dalamnya terdapat kelas yang di dalamnya terdapat public function index, di mana function ini digunakan untuk menampilkan halaman user. Kemudian folder yang kedua ada core. Di sini ada app, di mana di sini untuk menyusun dari aplikasinya itu sendiri. Di sini nanti untuk mengatur juga URL-nya, sehingga URL-nya itu menjadi lebih rapi gitu, tidak ada indeks .php-nya, tetapi di sini indeks langsung ke URL-nya. Jadi ketika pengguna klik suatu tombol gitu misalnya, nanti tidak akan muncul secara penuh untuk URL-nya, tetapi hanya sebagian misalnya ke bagian controller, kemudian misalnya ke bagian public, terus
produk gitu, tidak ada index.php-nya. Setelah itu ke bagian controller. Di bagian controller di sini terdapat dua function, yaitu untuk view dan model. Sehingga ini untuk menghubungkan nantinya, untuk menghubungkan dari controller menuju dari folder controller menuju view agar bisa ditampilkan, dan juga menghubungkan ke model. Di sini untuk menghubungkan ke model agar bisa mengambil data-data dari database. Dan di sini untuk pengaturan database, di mana di dalamnya terdapat kelas database, yang di dalamnya lagi terdapat private, host, user, path, dan db name, yang di mana ini diambil dari config yang tadi yang sudah didefinisikan di config. Kemudian ada juga private dbh dan statement. Kemudian di dalamnya terdapat function construct ya. Kemudian di sini ada juga untuk function query, di mana di sini untuk menjalankan query-nya tapi di sini disiapkan dulu query-nya. Setelah itu terdapat juga function bind yang nantinya digunakan ketika misalnya pengguna nanti ingin mengubah data atau menambahkan data, di mana nanti ada misalnya where ada tambahan where misalnya where ID sama dengan ID gitu. Jadi secara khusus menggunakan bind. Kemudian ada function execute untuk menjalankan programnya, untuk menjalankan query-nya. Kemudian result set digunakan untuk sama juga menjalankan query-nya, tetapi ini digunakan untuk mengambil data yang dalam jumlah banyak. Dan ini yang execute biasanya digunakan untuk insert data ataupun mengubah data. Dan kemudian di function single ini digunakan untuk mengambil data, tapi di sini hanya mengambil data misalnya dengan ID 1 gitu. Jadi yang diambil tidak ada banyak data. Kemudian yang selanjutnya ada function row count, di mana function ini digunakan untuk menghitung ada berapa baris pada suatu tabel. Kemudian selanjutnya pada folder, di sini ada file admin model yang di dalamnya terdapat kelas admin model dan private table, yaitu nama tabelnya yaitu admin, kemudian private db. Di dalamnya kita dapat function construct dan juga function get all admin, di mana ini digunakan untuk mengambil semua data admin, dan kemudian ada get admin by email, yaitu digunakan untuk mengambil data admin berdasarkan dengan emailnya. Setelah itu ada kategori model yang di dalamnya terdapat kelas kategori model, dan di dalamnya lagi terdapat private table dengan isinya kategori. Kemudian ada private db. Setelah itu di bawahnya lagi terdapat public function construct dengan kemudian ada function get all kategori, di mana untuk mengambil seluruh kategori yang ada di dalam database yang ada di tabel. Kemudian ada function get kategori by ID, digunakan untuk mengambil data kategori berdasarkan ID-nya. Selanjutnya ada product model yang di dalamnya terdapat kelas model. Kemudian isinya yaitu ada private table dan product, kemudian private db, dan public function construct dan public function get all product untuk mengambil semua produk yang ada di dalam tabel. Setelah itu ada function get product by ID, digunakan untuk mengambil produk berdasarkan ID-nya. Setelah itu ada public function get product by kategori, untuk digunakan untuk mengambil data produk berdasarkan kategori. Setelah itu ada function create product, di mana function ini digunakan untuk menambahkan produk. Dan kemudian ada function update data, digunakan untuk ketika admin nantinya akan mengubah data dari produk yang. Kemudian ada function delete product by ID, digunakan untuk menghapus produk yang ada. Setelah itu kita lanjut menuju ke halaman view. Di halaman view pertama yaitu about, terdapat satu file yaitu index.php. Di sini untuk menampilkan
untuk menampilkan halaman tentang kami, Di sini menggunakan HTML, tetapi untuk header-nya, di sini header-nya dipisah, yaitu kami menggunakan template. Jadi header-nya diambil dari sini, yaitu header.php. Sehingga ketika kita lihat dari controller tadi, kami akan program ini akan membuka yang pertama yaitu header-nya, kemudian indeks dari about, terus kemudian footer-nya dari template. Begitu. Ini untuk tampilan pada bagian about-nya. Setelah itu ada kontak. Di sini juga terdapat satu file, di mana file ini yaitu indeks juga, sama seperti yang sebelumnya. Tetapi di bagian sini, di bagian indeks ini, bagian kontak ini, di sini terdapat form, yaitu form aduan, di mana di sini isinya ada nama lengkap, email, judul, penjelasan kendala. Kemudian nanti akan dikirimkan menggunakan metode post menuju ke kontak aduan, controller kontak aduan. Dan kemudian selanjutnya ada dashboard. Dashboard ini khusus untuk digunakan pada admin, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai produk, kategori, jumlah produk, jumlah kategori, dan jumlah admin yang ada. Tapi untuk bagian dashboard ini, untuk header-nya menggunakan yang header admin, bukan yang header yang biasa. Kemudian untuk bagian home, view-nya seperti ini, dan ini juga pada bagian ini menampilkan nantinya akan menampilkan dari info-info dari iCraft itu sendiri, dan kemudian akan menampilkan produk serta kategori yang terbaru. Di sini untuk menampilkan produknya sendiri, di sini kami menggunakan looping. Misalnya ini, sehingga ketika tadi datanya dari controller dikirimkan ke sini, ke halaman indeks, di sini diatur dulu, sehingga di sini menggunakan variable produk yang isinya data produk, kemudian kategori yang isinya data kategori. Sehingga data-data ini nanti akan digunakan untuk ditampilkan menggunakan tag PHP, seperti contohnya di sini, ketika akan menampilkan kategori. Di sini kategori untuk menampilkannya di sini menggunakan perulangan. Kemudian setiap untuk gambarnya nanti akan menggunakan tag. Ini base URL yaitu tag yang tadi sudah di-define di bagian config, yaitu berupa URL-nya, tetapi URL hanya sampai public. Kemudian dilanjut menuju MJ, produk, dan kategori picture untuk menampilkan gambarnya. Setelah itu menuju ke bagian login, hanya terdapat satu file yaitu index. Di sini untuk menampilkan pada bagian login. Pada bagian login hanya ada inputan email dan password. Kemudian ketika diklik, maka akan diolah datanya di login dengan function check dan di control login dengan function check. Kemudian dikirim dengan metode post. Setelah itu terdapat juga tombol beranda, di mana di sini digunakan untuk kembali ke beranda dengan harusnya base URL, yaitu URL yang utama. Kemudian menuju ke view produk, di dalamnya terdapat tiga halaman, tiga file. Yang pertama index untuk menampilkan seluruh produk, dan juga ada menampilkan seluruh kategori. Di sini menggunakan perulangan juga untuk menampilkannya, sehingga data-data yang tadi di controller dikirimkan ke sini, dikirimkan ke halaman indeks, kemudian diolah menggunakan perulangan, dijadikan tabel menggunakan tbody, menggunakan tabel. Di sini perulangan di bagian tbody, dan di sini setiap
perulangannya menggunakan for each dengan variable product dan as row, di sini diganti menjadi row. Setelah itu di sini juga ada untuk menampilkan kategori yang sistemnya hampir sama juga, yaitu menggunakan tabel dan perulangan. Kemudian di bagian pack edit ini muncul ketika pengguna nanti klik tombol edit, yaitu pada baris 47. Di sini linknya menuju ke produk, ke function pack edit yang nantinya akan menampilkan halaman edit dengan ID tertentu. Nah, ini ID-nya sesuai dengan produk mana yang admin klik gitu ya. Kemudian di pack tambah, ada pack tambah. Ini akan muncul ketika menuju ke pack tambah ketika admin klik tombol tambah, yaitu ini dia di line 23. Di sini menggunakan linknya menuju ke produk, ke function pack tambah dengan admin email, dan isinya admin email data yang dikirimkan. Kemudian menuju ke pack edit, di dalamnya terdapat inputan user, tetapi inputannya sudah terisi dengan value. Setiap inputan ada value-nya. Ini sebenarnya hampir sama juga dan tambah, tapi bedanya hanya berada di value dan juga di input type hidden. Jadi ketika pengguna update datanya, pengguna tidak mengedit pada bagian hidden karena itu tidak bisa diubah, sehingga di sini type ID-nya tidak bisa diubah, sehingga di sini type-nya menggunakan hidden, sehingga pengguna tidak bisa mengedit ID-nya. Dan di sini ada juga untuk hidden untuk picture, ketika nanti pengguna tidak menginputkan gambarnya ketika pada menu ubah data produk. Kemudian ada pack tambah yang di dalamnya ada inputan untuk setiap data produknya. Hampir sama juga dengan pack edit, akan tetapi value-nya di sini masih kosong. Kemudian ada folder shop, di dalamnya ada file detail dan indeks. Pertama ke indeks dulu. Indeks dulu yaitu untuk tampilan pada bagian shop, yaitu menampilkan semua data produknya serta gambarnya. Ketika tadi di bagian produk khusus untuk admin tidak ada gambarnya, tidak ditampilkan gambarnya, tapi di shop yang bukan admin ini menampilkan gambar-gambarnya. Sistemnya juga sama, dikirimkan dulu dari controller datanya, yaitu produk dan kategori. Kemudian di sini diolah menggunakan menggunakan perulangan. Di sini perulangan untuk kategori, untuk menampilkan pada bagian kategorinya. Dan kemudian di sini ada pengolahan juga untuk menampilkan produknya dengan perulangan for each. Setelah itu menuju ke templates. Templates ini adalah footer dan header. Isinya adalah footer dan header. Jadi untuk footer dan header ini digunakan untuk setiap halaman, misalnya about, contact, dashboard, home, dan yang lainnya. Sehingga ketika ini tidak disatukan dalam file index, jadi lebih simpel di bagian indeksnya. Lebih simpel karena di sini hanya membuat satu kali saja, kemudian digunakan berulang kali. Di sini terdapat 4 file, yaitu footer admin, header, dan header admin. Khusus untuk header admin, di sini terdapat session start. Karena khusus ketika pengguna itu sudah login. Jadi ketika misalnya pengguna belum login, maka akan diarahkan lagi menuju ke halaman login. Sehingga pengguna lain ketika belum login tidak bisa masuk ke dashboard. Setelah itu ada folder user yang di dalamnya terdapat file index, di mana view ini digunakan untuk menampilkan profil dari admin. Kemudian di sini terdapat HT akses, di mana HT akses ini digunakan untuk membatasi akses pengguna, sehingga pengguna tidak bisa memasuki folder app, tapi ketika di public pengguna masih bisa. Kemudian init ini untuk
inisialisasi, yaitu untuk require core, yaitu ada 4, itu app, controller, database, dan config. Setelah itu menuju ke folder public. Menuju ke folder public, di sini terdapat 3 folder dan 2 file. Di sini ada CSS untuk mengatur pada bagian CSS-nya, untuk semuanya ya. Di sini ada untuk login dan ini untuk umum. Kemudian untuk di sini ada image juga yang di dalamnya terdapat folder admin dan produk. Di dalam folder admin ini untuk menampilkan untuk menyimpan foto. Kemudian untuk produk ini untuk menyampaikan foto dari produknya. Untuk produk sendiri, foto produk sendiri, ketika tadi kan tidak diupload menuju ke database, nanti akan dipindahkan. Jadi akan gambar yang diupload dipindahkan menuju ke folder produk. Di sini dengan nama file yang berbeda-beda, sudah diacak nama filenya sehingga tidak ada yang sama. Kemudian ada JS, JavaScript. Di sini menggunakan JavaScript juga untuk mengatur tampilan juga. Tapi ini misalnya untuk animasi-animasi ataupun yang lainnya. Kemudian ada HT access untuk mengatur aksesnya ke publik, dan ada index ya untuk menjalankan aplikasinya, untuk menjalankan aplikasi dari program ini. Mungkin itu untuk penjelasan dari codingnya. Selanjutnya kita akan menuju ke penerapan dari program iCraft, dari aplikasi iCraft. Terima kasih Mas Ijaz atas penjelasan terkait codingnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo iCraft-nya sendiri. Untuk iCraft di sini ada menu beranda seperti yang disebutkan tadi, ada tentang kami, toko, kontak, dan juga login. Di sini untuk di beranda sendiri menampilkan yang pertama banner, yang dimana banner ini difungsikan untuk menampilkan produk-produk utama dari UMKM atau produk hasil masyarakat. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada kategori terpopuler. Di sini kategori terpopuler difungsikan atau digunakan untuk produk-produk yang sering atau produk-produk yang terjual paling banyak seperti itu dalam setiap bulannya. Selanjutnya untuk di bawahnya lagi yaitu produk terbaru, di mana produk terbaru ini ketika admin menginputkan produk baru maka akan secara otomatis muncul di bagian ini. Ke bawah lagi, di sini untuk bagian footernya berisi alamat, nomor HP, dan juga email. Dan ada beberapa kategori, yaitu ada anyaman, sepatu, aksesoris, sesuai dengan inputan yang dilakukan oleh admin. Yang kedua ada info di sini berisikan beranda, tentang kami, toko, dan kontak. Di sini juga sudah kami masukkan beberapa sosial media yang akan kami gunakan untuk memasarkan produk-produk tersebut. Untuk selanjutnya langsung masuk ke fitur kontak, fitur tentang kami. Di tentang kami ini bannernya yaitu penjelasan tentang website iCraft ini. Mungkin di bagian banner ini akan menjelaskan singkat bahwasanya iCraft didirikan mungkin dari 10 Juni 2021 dan website iCraft tersebut digunakan untuk apa seperti itu. Di sini juga tentang kami ada pelayanan yang dimana diberikan untuk masyarakat, baik itu pengiriman produk, shipping return, promosi produk, ataupun pelayanan dalam 24 jam penuh. Selanjutnya ada fitur toko. Mungkin bisa masuk ke fitur toko. Fitur toko ini adalah fitur yang digunakan untuk memasarkan produk-produk hasil buatan masyarakat ya. Di sini ada kategori, yang dimana kategori ini menampilkan ada anyaman, ada sepatu, ada juga aksesoris. Dan juga ketika salah satu produk diklik atau pengguna ingin membeli suatu produk, maka tinggal mengklik button shop tersebut, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Yang dimana tampilan seperti ini akan menjelaskan secara detail apa sih produk tersebut atau kerajinan tersebut, namanya apa, terus harganya berapa, brandnya ini dari mana, deskripsinya seperti apa, dan
kategori dan juga spesifikasinya. Kemudian ada button buy atau button beli yang dimana nanti ketika pengguna ingin membeli produk ini maka tinggal mengklik buy tersebut dan akan langsung mendirect ke WhatsApp admin seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada kontak, yang dimana kontak ini berisikan berisikan kontak-kontak dari admin dan juga penanggung jawab dari website ini apabila website ini mengalami error sistem ataupun semacamnya. Dan juga di sini di kontak kami ada fitur pengaduan yang dimana ketika ada error sistem ataupun apa, pengguna atau user bisa menggunakan fitur ini, kemudian akan langsung masuk ke email atau WhatsApp-nya admin seperti itu. Mungkin bisa didemokan. Nah, langsung masuk ke bagian WhatsApp. Mohon maaf, langsung masuk ke bagian WhatsApp admin seperti itu. Selanjutnya login. Saya di sini akan menjelaskan login, ya di mana login ini tampilan login seperti ini yang akan digunakan oleh admin untuk mengupload produk ataupun menghapus produk ataupun mengedit, mendelete produk seperti itu. Ini bisa masuk ke bagian dashboard adminnya. Di sini untuk dashboard admin, untuk menu dashboard sendiri menampilkan semua tampilan yang ada pada dashboard, baik itu produk, kategori, adminnya berapa, dan juga produk aircraft-nya sendiri, dan kategorinya. Seperti itu. Untuk profilnya di sini menampilkan sesuai dengan admin yang login. Jadi ketika adminnya login emailnya bernama Izasdia, maka di profil admin tersebut akan muncul identitas dari Mas Izasdia seperti itu. Selanjutnya ada fitur produk, yang dimana fitur produk ini digunakan untuk menambahkan produk masyarakat yang akan diperjualbelikan. Mungkin bisa diklik tambahnya, maka akan muncul form seperti ini yang dimana admin bisa menginputkan produk, mungkin ada kategori, ada nama produk, ada brand, ada deskripsi, spesifikasi, dan juga harganya. Dan ada fitur untuk mengupload foto produk masyarakat yang akan dijual seperti itu. Nah, setelah ditambahkan tadi, maka akan secara otomatis muncul pada tabel produk yang ada di bagian fitur produk. Di sini untuk bagian front end-nya, ketika sudah mengupload, admin sudah mengupload, maka akan muncul di bagian front end, yang dimana di sini akan muncul di bagian beranda atau toko, ya di bagian atas sendiri. Di sini produk yang sudah diupload oleh admin tadi maka akan muncul di bagian paling atas seperti itu dengan kategori dan harga yang sudah diinputkan oleh admin seperti itu. Lanjut mungkin di bagian login tadi. Nah, di sini setelah menambahkan produk, admin juga bisa untuk mengedit. Nah, ketika admin akan mengedit, maka akan muncul form seperti ini. Nah, ketika akan muncul form seperti ini, tinggal mengedit. Admin ketika ada salah input ataupun mungkin ada tambahan di deskripsi ataupun spesifikasi seperti itu. Udah, mungkin bisa keluar di back deskripsi baru di back. Oke. Di sini selanjutnya ada fitur untuk hapus produk. Nah, ketika admin ingin menghapus produk, maka admin tinggal mengklik tombol atau tombol hapus, maka akan secara otomatis menghapus produk yang ada dalam tabel produk tersebut.
akan muncul pop-up seperti itu, apakah Anda ingin menghapus produk, dan secara otomatis produk tadi yang diinputkan oleh admin akan terhapus. Untuk selanjutnya yaitu fitur logout. Fitur logout ini digunakan admin untuk balik ke logout tadi. Nah, logout ini digunakan admin untuk keluar ke menu login. Oh ya, mohon maaf tadi untuk ketika sudah dihapus di bagian front end-nya atau di bagian toko tadi akan secara otomatis hilang. Nah, di bagian toko ini maka produk yang dihapus oleh admin maka secara otomatis akan menghilang dari menu toko seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Apabila ada salah kata ataupun kurang mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.